Oke, kembali lagi dengan torang Tommy Nesa Project Podcast atau torang biasa torang bilang TMP Podcast. Iya. Iyo toh? Iya. Saat ini torang kedatangan narasumber yang sering viral di FYP, sering muncul di FYP, pembahasan tentang Yang paling menarik. sangat-sangat menarik torang Biasa membahas. juga dibahas di khotbah-khotbah. Biasa dibahas di khotbah-khotbah atau tukang khotbah biasa. Biasa lihat-lihat di FYP. Iya, kan, tuh. Iya toh? Heeh. Fans. Siapa tuh mau tahu tuh? Iya. Langsung juga orang perkenalkan diri sendiri Jokang. Soalnya kalau nickname kok orang saling tahu Pangeran Grey. Pangeran Grey. Oh, perkenalkan diri lagi. Boleh, boleh. Memang siapa Pangeran Grey? Itu dia. Betul ya tuh. Pangeran Grey ini sangat, kalau di TikTok kita sering lihat sangat dermawan. Sangat pemberani lah. Ya kalau jujur kan tuh kalau kita baru tadi baku dapa, baru tadi bercerita. Baru tadi baku Iya. apa ya? Kong kesan pertama bagaimana? Kesan pertama nakal. Kan biasanya kalau orang Tonano kalau udah tato tuh udah nakal-nakal. Itu stigma yang harus orang hilang. Tatoan tapi jangan narkoba. Apakah memang betul begitu? Nantong bercerita. Nah, tolong cerita. Jadi soal bahas tato ini. Ada lagi di belakang tuh. Ada lagi boleh. Kita suka sekali buat tato. Ini Mar. mau bahas arti tato ini atau? Mar, ini betul kita suka sekali buat tato. Mar, mungkin kita kalah dengan orang Kita rencana mau buat tato, Vince. apa? P mulu-mulu mungkin. Itu Kita rencana mau buat tato, mau pergi Kamboja. Nah, Di sana kata ada tukang tato bagus. Kita ada jalur. Ada jalur. Ada. Nah, bagaimana kata semua? jadi apa? Apa kata? Pangeran Grey. Bagus nih bridging itu. Iya, bridging iya. bagus, ya. Aduh, masuk di. Jadi Pangeran Grey ini, jadi kita di antara Pangeran Grey dan King Edgar. Oh, memang. Ada Raja Sweetly. Itu. Ya, lanjut ya. Yang penting bukan Raja Jawa, Pak. Itu dia. Hidup Edgar. Jangan ngomong begitu. Jadi kita penasaran, Grey. Edgar P bilang mau jadi narasumber, dia bilang tentang apa? Judul. Oh iya. Kita penasaran karena kita keingin tahuan. Begitu dah. Ini judi online yang kita tahu dia berkembang mungkin selama yang kita tahu pas Covid. Marak-maraknya. Iya. Marak-maraknya. Susah doi orang. Soalnya dengan ini judul-judul ini influencer, artis-artis, dorang kan jadi iklan, memang terang-terangan. Banyak yang bawa promosi lewat influencer. Nah iya, itu. Terus kan yang di Patorang sini banyak orang yang dia kirim ke sana. Iya, Tamang, Tapi saudara. kampung saudara-saudara satu kampung ada lah begitu dah. Banyak sekali. Nah yang kita penasaran, dorang di sana apa gitu. Apakah betul yang orang Kalau mulai sangka-sangka? mungkin dari latar belakang siapa orang harus mau pergi ke sana. Oke. Serius ini kan. Tapi konten memang kalau sedikit juga ini. Iya, sedikit. Tapi konten sebenarnya memang konten serius. Orang yang Jabu Uni itu memang serius sekali karena ini berhubungan dengan orang keselamatan, Orang penyawa. orang penyawa. Oke. Jadi di luar tuh orang bicara soal judul itu kan nanti orang bahas DP dark, lebih dark tuh. Tapi kalau tadi yang ada tanya itu kenapa orang sampai pergi? Berangkat ke Kamboja no ini. Ekonomi. Ya. Iya. DP masalah utama itu. Lapangan pekerjaan di sini orang rasa susah. Susah. Tawaran yang menggiurkan, sangat-sangat menggiurkan. Dorang mau pergi itu cuma butuh KTP, for mau bikin paspor toh. Berarti Jadi yang jasa ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. iya pasti. Rata-rata orang yang pergi di sana pasti punya masalah ekonomi yang kedua Iko Tamang. Atau Ini kok yang kita rasa lucu malah tuh yang Iko Tamang ini. Dorang ikut Tamang terjebak atau bagaimana? Cuma di Gini, orang kan orang pe budaya kan rasa persahabatan kuat sekali tuh. Rasa percaya teman. Rasa percaya Tamang tuh kan. apalagi kalau Tamang so tale bisa dikit dapat lihat tuh. Apalagi kalau orang bicara khusus orang-orang Nado, spekol-spekol. Iya. Ya toh jadi ada tawaran gampang dapat duit begitu tuh, gampang mau kerja. Oh gas. Nah itu Iya. Pak. Itu sebenarnya yang menurut kita yang kita heran sih sebenarnya itu di segala macam pekerjaan rata-rata kan begitu.
Iya. Tapi ini dalam hal ini kok pergi kerja di Kamboja. Nah, itu tuh kalau latar belakang yang bikin dorang sampai mau pergi di sana ya otomatis kalau menurut kita lapangan ekonomi. pekerjaan yang Lapangan pekerjaan yang orang susah. negara ini memang susah. Iya, kita kan konten-konten yang Grey bikin konten-konten yang bagaimana tentang itu edukasi atau Jadi begini, awal-awal jadi ini kok ini berawal dari sorry sekali kita kan belum bau nih kalau Grey konten-konten. Jadi begini, itu berawal semua dari sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Jadi kita punya salah satu kita anggota keluarga. Ini pertama kali kita bilang ini di podcast ini. Tapi adek berangkat sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Dia bilang Pak kita dia mau pergi kerja di Thailand awalnya. Nah, waktu itu kita nggak punya rasa curiga. Dan kita pengetahuan tentang PMI, toh kan sekarang dia bilang PMI itu, Iya. TKI dang. Iya, TKI dulu. Berangkat ya namanya mau pergi kerja pergi Jono, apalagi dia masih muda toh. Selang 2-3 bulan dia pergi, tiba-tiba dia bakal kabar Pak kita dang. Doh, Kak, kenapa sudah dapat siksa kita ini? Adik sendiri ini. Kong dia bilang sudah di Kamboja. Yang awalnya di Thailand. Yang awalnya di Thailand, dia habis itu dia bilang sudah di Kamboja. Dong DP dapat siksa bagaimana Grey? Dapat strom, Gitu. dapat pukul. Itu nyata, makanya kalau orang yang dia bilang, Grey nggak tahu apa kita keluarga korban. Itu kok di latar belakang sebenarnya. Jadi kita berhak mau menyuarakan itu. Nah, berarti lewat kejadian yang kalau bilang keluarga sendiri, adik sendiri Iya, kan. Lewat DP trigger berarti situ. DP trigger kan awalnya dari situ. Dan ini baru pertama kali orang mau tahu ini. Baru sekarang bersuara begitu. Karena waktu kita bikin dulu kita podcast, kita konten, kita nggak mungkin mau bilang kita adik dari sana. Kan kita keras kan tapi suara kan. Ini kalau ada Mbak Uni kita konten-konten awal kita keras sekali bilang ini orang pekerja judul itu nggak berguna sampai begitu kita dia bilang. Ini semua pembodohan, semua ini penipuan segala macam. Biar bagaimana kan ini bisnis yang kita ganggu. Ya, Jadi waktu itu kita upaya memulangkan kita adik, nggak mungkin kita mau bilang dia ada di sana. Sebenarnya DP tujuan kita bikin konten Kamboja karena itu, karena DP tujuan utama karena mau saya pulang kita adik itu kok. Ya. Itu. Jadi Bukan adik karena kita sempat berapa lama di sana itu? adik sempat hampir 6 bulan tuh. 6 bulan baru bisa. Nah, kan 3 bulan toh, 3 bulan, 3 bulan itu 3 bulan dia kontak. di kontak kan, iya 3 bulan kontak, 2 bulan, 5 bulan berarti dia di sana toh. 5 bulan. Jadi di 2 bulan itu kita upaya memulangkan. nah, langkah apa yang Nah. Grace sempat baking? Waktu itu kita Untuk sempat memulangkan menyuarakan di sosial media. Tapi ternyata apalah daya orang kalau nggak punya followers. Di saat kan nambah suara keras, orang nggak mau peduli kan kalau nggak bukan siapa-siapa kok DP istilahnya. panggung masih kecil. Betul. Kita nggak tahu bagaimana cara waktu itu kita otomatis hubungi pemerintah. Dalam hal ini waktu itu BP2MI. Nah, kebetulan kita di Jakarta kita langsung mendatangi ini BP2MI. BP2MI itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lah. Badan pekerja. Sesampainya kita di BP2MI, kita langsung mengaku sebagai konten kreator. Padahal followers baru 2.000. Oh. Nah, Pak kita berpikiran itu waktu kapan itu Greg? Adik sekitar bikin? 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu itu. 2022. 2022, iya. Sekitar iya. Itu kita konten-konten awal kok pokoknya. Emang lagi marak-maraknya. Itu tuh pas Itu DP. setelah COVID Wah, gitu. itu lagi DP populer panas-panasnya, sekali kok. iya. Tapi waktu itu ya kita cuma pekerja biasa di Jakarta. Kita nggak pernah terpikir ternyata gelap kotek dang tuh dia ada pikir kerja akang itu dang. Iya, Sampainya di sana kok dia bekerja sebagai seorang admin awalnya admin slot, habis itu jadi pekerja scam. Pekerja scam. Scammer lah. Scammer. Itu nak sekarang pernah main bilang- judi kok. Iya. Iya, sama. Nggak pernah main judi tuh Kar. Kita nggak pernah main judi, kita nggak mengerti itu begini. Yang kita tahu itu yang kalau kita kan bawa unilei itu kita sok pengaturan semua. Oh iya. Dorang yang diatur itu, admin itu dia maksud begitu. Mana ada kok Bandar mau kalah ini lagi. Iya sih, kan. Pemain-pemain ini dia. Mana ada bandar mau kalah. Iya Itu sih. DP bahasa sekarang melawan takdir kok itu dia. Iya toh, itu kan yang orang. So tahu-tahu kok mau kalah ajar terus. Kayak begitu toh.
Quotes itu, so quotes lagi kata-kata hari ini itu. Ya Mar. So tahu arus kuat mau lawang. Lanjut tadi ya. Iya, Lanjut tadi. Jadi setelah datang di BP2MI kita langsung disambut oleh Bapak Rinardi DP nama. Mengaku konten kreator. Mengaku konten kreator, disambut oleh dompet petinggi-petinggi. Mungkin karena kita mengaku konten kreator. Kita berpikiran waktu itu begitu karena kita dapat juga informasi kalau kita datang sebagai masyarakat biasa pelayanannya Slow agak respon. kurang. Iya. Waktu itu, tapi ternyata Katu siapapun yang datang dilayani dengan baik Gitu. oleh beliau-beliau dang. Tapi ya itu kita pikiran waktu itu. Nah di situ kita dikasih edukasi no. Grey jadi yang ada di Kamboja itu mereka bukan pekerja resmi. Oh, iya. Mereka itu orang-orang yang bekerja di sana itu adalah sebagian besar korban tindak perdagangan orang, TPPO lah, TPPO. human trafficking. Iya. Nah ini yang kita suka tanya. DP perdagangan orang ini berupa Kenapa bagaimana? sampai bisa dibilang Iya. itu perdagangan orang? Nah, kita lanjut ya. Jadi kan ada dua, mau bekerja di luar negeri, jadi dijelaskan ada dua, ada yang prosedural, ada yang non prosedural. Nah, dorang ini yang non prosedural, Iya, berangkat menggunakan visa turis, visa liburan. Iya. Visa liburan. Nah, Karena setelah itu lebih sampai- akses gampang gitu kalau liburan tuh. Iya. Jadi setelah sampai di sana, nah baru dorang bekerja. Di situ jadi salah. Kalau dorang ini sebenarnya kalau secara DP mekanisme berangkatnya nggak salah. Nggak salah. Iya. Itu no yang gampang dikelabui tuh pemerintah kan dari situ. Yang berarti kepolisian. BP Nah, karena di proses pemberangkatan itu memang menggunakan visa turis memang ini Berarti orang. secara aturan BP2MI ini tidak bertanggung jawab terhadap Betul. Iya, Nah, betul, itu pekerja jelas. ilegal ini. kenapa dorang membantu atas dasar kemanusiaan? Nah, jadi waktu Nah, ke itu. sana itu otomatis kan dapat tolak Iya. setelah mendengar penjelasan. Betul. Nah, setelah itu langkah apa yang di-backing waktu itu? Nah, setelah itu kita mengumpulkan kita kasih kumpul dengan banyak informasi tuh dari situ tuh. Kita lebih giat bikin konten. Mulai giat bikin konten. Lebih giat bikin konten kong satu. Jadi bagaimana DP cara dang? Kita kan dorang tanya, kenapa ngapain adik? Oh, DP paspor dorang tahan. Rata-rata kan yang terjadi sekarang begitu. Iya. Kalau mau pulang waktu itu kita PAD ada di tahap yang memang dong nih mau minta DP denda. Itu kok pemerasan sebenarnya. Dia perusahaan minta denda ini orang DP pekerja dang. Siapa ada denda itu? Karena kan orang dasi berangkat dari awal gratis. Jadi Jadi orang yang berangkat gitu ini dah. semua kan free. Dorang tanggung. Cuma DP denda sudah masuk akal. Berarti harusnya So enak dorang pe isi kepala no bilang 50 juta, 80 juta. Memang DP niat for nak pulang kok itu. Sebenarnya sih DP niat mau saya pulang yang penting doi masuk. Oh, Itu kok sebenarnya DP itu no yang bikin kita orang ini Pak Dean ini Ade ini sadar nggak dia kalau mau berangkat pertama kali ke Thailand itu dia mau kerja seperti itu atau awalnya kita tanya dia bilang diiming-imingi? di Thailand atau Kan Thailand awalnya kan pertama? Thailand tadi itu baru langsung ke Iya. kalian kan udah di Oh. Kamboja. awalnya yang dia tahu dia akan pergi bekerja di sana. Tapi nggak pernah terbayang pada dia mau jadi admin judi online. Cuma tahu kerja. Cuma tahu dia mau pergi kerja. Begitu ya umur 18 19 Masih no. labil kan, masih belum Ya mengerti. tuh rasa dengan torang so, Iya contoh sih. kita lagi itu kalau ada tawaran begitu tak gas. Karena ini juga kok orang pergi kan memang ekonomi di bawah tuh semua. Dongka tuh lain kali Iya. dompe motivasi mau bantu Tuh, keluarga. di apa luar semua. oke, di luar dang tuh ekonomi di bawah. Tapi maksud begini, tapi ada itu waktu itu sebenarnya mohon maaf ya, bukan masalah ekonomi yang bikin dia pergi. Oh, Karena memang mau suka pergi kerja. Makanya kita bilang, mungkin kalau dia tahu itu dia mau jadi scammer di sana, dia nggak akan pernah mau pergi. Iya toh? Masuk. iya. Betul. Itulah tapi maksud. Jadi kita kan sudah dapat informasi. Oh, nggak ada paspor. Jadi yang harus dilakukan ternyata memang satu harus datang ke KBRI. Oh, Iya, Jadi memang setiap negara itu memang kan mesti setiap begitu. orang jadi punya itu perwakilan langkah di selanjutnya sana. di backing waktu itu sampai Langkah satu-satunya lagi itu. Orang kalau memang berangkat memang pertama mesti pergi akan di situ. Iya. Supaya dapat tahu tuh terdata lagi situ. Jadi sebenarnya DP kalau seandainya orang hilang paspor di luar negeri, Iya, ke oh, situ, dapat no. tahan harus datang ke situ. Iya, ke situ. Dan urus yang namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Iya, betul. Itu DP pengurusan itu nyanda susah, Iya. gampang. Malah yang setahu kita koreksi kalau salah, no. Itu satu SPLP di harga cuma $7, 100 ribuan. Iya. Toh?
Tapi bagaimana cara dia mau akses ini KBRI yang susah? Ah, itu. Karena kan dorang tempat bekerja di sana kan udah so kalah-kalah penjara Papakelan. Berarti ada blok Kang, DP blok-blok banyak Kang. Iya, so memang dong kok isolasi dang. So Iya, diisolasi. isolasi. Iya, jadi susah mau keluar. Tapi menurut kita tetap kalau dorang punya keberanian mau lari, boleh mau tak lari. Dan itu yang terjadi sekarang loh. Dorang dulu kita bilang-bilang lo nggak percaya dan itu terjadi sekarang. Masif, secara masif lagi. Orang-orang yang bekerja di Secara perusahaan masif ya. lihat aja sekarang yang FVP, Iya. FVP. Orang melarikan diri dari perusahaan scam. Ribuan tuh lari. Ratusan tuh lari. Nah ini dulu, Grace jelaskan dulu tuh scam itu bagaimana? Scam itu penipuan online. DP modus banyak. Ada kalau di Kamboja itu ada love scam, investasi bodong. Oh iya. Sebenarnya di judul ini salah satu scam juga ini judul ini menurut kita. Iya, iya. Karena kan ini sudah Penipuan. diatur oleh sistem menurut kita kok. So apa ya? Algoritma no. Iya. IT no. Toh. Jadi dang dari yang backing ini Dari 1000 situs player, iya paling Iya. satu yang sengaja di kasih untung. Tapi kan itu doi dari Samu yang jabat depo ini. Iya. Kan dia sese putar di situ sahabat mau untung. Ini lu untung. ini Iya masyarakat sih. harus paham. Dia dapat 100 juta dia kasih keluar 20 juta itu untung DP namanya nak rugi. Ah. Iya tuh. Tapi banyak orang kok, itu yang kita bilang tadi melawan takdir. Nah, Hmm. Balik, Iya tuh. balik dulu tentang perjalanannya. Oh Marta, iya. Adek dulu. Balik lagi Adek dari sampai sana. pulang ini Ah, kita iya, masih oke. penasaran ini. Sekarang Oke. ada sepulang dang. Oke. Ada Dia- yang ada- Ini yang Sota penting pulang. ya. Akhirnya Sota pulang. Mar jangan heran kalau pas ini tayang banyak yang minta tolong ya. Tapi memang begini Pak. Kalau bicara orang minta tolong, kita suruh rupa-rupa orang minta tolong. So rupa-rupa sekali. Karena Sampai ada yang deng pulang. dong hubungan rumah tangga dong minta tolong Pak kita sampai dengan gara-gara ini viral ini dia. Aduh, Kalau rumah memang tangga, betul itu nyata kalau rumah kita. tangga pipa pelsus Jo. Itu Lihat, lagi. Tom. Kok apa kita mau pusing udah urusan rumah tangga itu kita Iya. banyak sekali masuk DM begitu. Aduh, Ngre, kenapa Sorry, tapi Grey- laki Grey ja pukul tapi so berumah tangga tuh masih. kita rumah tangga. Oh, Sudah toh di saat kita upaya memulangkan TPAD itu, jadi kita dapat lumayan banyak kenalan tuh di sana dang, Kamboja dang. Iya. Tanya dong kasih, Grey lari, suruh pak dia lari dang. Kan lari ini dalam Ini artian siapa yang suruh lari ini? ada dari sana dang. Dari sana. Dengan dari BP2M itu juga. Ah. Dorang kan Oh, sebanyak iya, menerima iya, iya. banyak, dorang kan juga sebanyak menerima laporan. Oh iya. Toh, sebanyak juga dorang memfasilitasi kepulangan. Jadi di saat kita dapat informasi itu kita langsung bilang oh yo lari. Tapi kan masalahnya begini. Lari mau ke mana dulu? Yo, harus ada tempat tujuan. Contoh toh. dang, Tak orang salah beda. lari. Kalau dia buta arah lagi. Orang kontoran Iya, dua di iya. Arab. Toh, Iya, betul, tersesat. betul. Mau lari di mana toh? Mana dulu? Tolong tahu tuh wilayah itu. Iya toh, orang tahu ini wilayah bagaimana. Nah, itu informasi yang kita cari tahu. Jadi kalau pak kita pikiran nih, kalau secara logika mau dimanapun tumpe tanpa pasti ada transportasi itu tanpa itu. Oke. Iya, masuk. Begitu kok. Jadi Masuk akal. tapi karena ada orang di sana so tako, Panik. belum lagi orang didoktrinkan untuk jangan ke KBRI. Karena Oh. karena orang ini perusahaan menyebarkan isu ya bahaya yang mana ini KBRI so ada kong kali kong lah dengan ini perusahaan-perusahaan ini. Iya. Dan kita menurut kita ya siapapun yang PKBRI itu orang mesti bantu kok. Membantu. Memang. Masalah itu isu itu benar apa salah ya tinggal masing-masing yang Iya. dia nilai. Iya toh kita juga nggak pernah ada DP bukti apa Ternyata segala ada macam. DP isu itu. Oh itu Kang. isu berkembang. Jadi ada beberapa pihak dari oknum-oknum kata dari KBRI ini isu yang berkembang dan itu semua ada pak kita kalau ikuti kita komentar-komentar, aduh bang, bagaimana kita mau ke KBRI sedangkan ini KBRI sudah bermain segala macam, ya toh. Tapi kan menurut kita maksudnya itu kan doktrin yang perusahaan backing. Iya. Perusahaan suka mau dorang mau berpikir begitu noh. Jadi nih pekerja-pekerja ini cuci dari otak. Iya dok. Iya. Otaknya sudah Iya. dicuci itu. Orang mau ke KBRI ada tompi orang di dalam situ. Itu. Yang bekerja di scam dong, Jadi, scam le. jadi Kan begitu. oh, iya, itu Iya, jelas. begitu tuh. Itu jelas kita itu memang nyata sekali itu. Orang bekerja scam kok DP bosnya scam lagi pada dia. Ini kan lebih lucu ini tuh orang-orang ini sebenarnya kok. Jadi di saat kita dapat DP informasi, jadi kita suruh. Nah ini ngana. Nah itu ngana. Nah ini menginap di sini ngana. Nah, itu- menginap, di situ kan itu ini- informasi yang orang butuh sebenarnya. Ini Grey dapat ini. Oh, naik ini. Informasinya dapat dari mana? Iya. Dari orang yang pernah melakukan itu.
Oh. Jadi kan setelah kita bikin itu video dan viral berkali-kali, Berarti memang sudah observasi lebih dulu kan sebelum katu mau suruh padean mau balik kemari kan. orang-orang juga kan DP feedback langsung bilang pak Iya, kita. betul. Oh, masuk. Ray, Ini DP keuntungan media. Iya, itu, media. betul DP keuntungan media itu. Jadi Keuntungan DP kita dapat informasi dari situ dan itu informasi A1 karena ini orang so pernah baking itu. Oke, Dang, ibaratnya waktu itu kita mau percaya nggak percaya. Tapi kita mesti ambil itu langkah daripada nggak bergerak sama sekali. Iya sih, karena orang yang bilang random tuh, siapa ini begitu kan? Yo. Jadi di saat itu, oke, Nejo ini. Oh iya, sampai di sini langsung ke KBRI. Hukum bagaimana? Udah, pergi Jo, Kwak. Kita coba berpikir begitu waktu itu. Ini adik kan ini tuh. Iya, pergi Jo. Setelah sampai dia di sana, kita juga so ada kontak dengan KBRI, bersurat secara langsung. Iya. Sebenarnya nggak perlu itu. Dia cuma cukup datang melaporkan diri kita Iya, paspor itu tuh loh. hilang, cuma sesimpel itu, bro. Iya, begitu. Sesimpel itu, Iya. Sesimpel itu dan itu informasi ada di Google. Cuma kok ini orang Yang kita heran itu kan di sana bilang paspor udah tahan. Kita langsung pergi KBRI itu sudah belum sesimpel itu. Karena memang KBRI Tugas itu. Iya. Deng tapi teman banyak yang berangkat hilang paspor di situ. Memang Itu tuh orang namanya perwakilan no. Iya. Waktu pena lu udah berangkat kan kok hilang paspor? Dah kasih itu lah. kita teman punya kontak hilang. Tapi otomatis dia habis itu tuh. Mari kita teman pernah hilang paspor. dia Dapat copet. Dia ada DP baking tas. SPLP itu DP nama. Tanya apa dia kok. Kong itu Pasti tepat. dia baking itu. Nah, kasus-kasus kong sudah toh? Pergi dang. Abis itu ada DP proses kato dang. Mau baking itu paspor itu DP SPLP itu ada DP paspor beberapa hari dang. Jadi mesti sabar kato. Jadi dia awalnya dia bikin laporan pengaduan dulu. Nah, ini juga biar orang-orang tahu dang bagaimana DP proses di KBRI seperti apa so. Iya. Dia mesti datang bikin surat pengaduan. Dia isi form pengaduan. Ini ada apa? Karena kan bisa jadi juga ngana masalah kan tuh kecopetan ke apa Iya, Iya tuh bukan cuma gara-gara ngana korban Ciri tak PPO, tinggal. atau memang betul hilang di saat piba libur. Jadi dia mesti bikin itu form itu. Nah, sorry Bapak potong ini. Maksudnya ketika misalnya kita tuh pekerja ini ya, di Kamboja, kita ke KBRI, Pak kita pe paspor hilang. Gitu. Kita pe penjelasan ke KBRI cuma sesimpel itu. Sesimpel Paling itu. karena apa? Jadi Tetap kita dorang- kalau mau bilang tetap kita sebagai pekerja. Harus. mesti bilang. Nah, itu. Harus. Nah, langkah apa yang sejauh ini Grey tahu KBRI ketika mengetahui warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana, apa dompet langkah di sana yang orang making sejauh ini yang Grey tahu? Langsung bikin kayak SPLP. Cuma itu. Iya. Untuk mengamankan DP tapi pekerja. tapi begini, untuk ini ya betul. Kita itu menarik apa pertanyaan Iya. itu, Bro. Karena sejauh ini sama yang Grey bilang tadi kan Betul. 3 hari dulu, 2 Betul. sampai 3 hari DP proses. Betul. Kita Ada mau prosedur, kemana betul. ini? betul. Nah, itu kan Kita mau kemana? di sekitar KBRI itu di sekitar KBRI itu ada banyak hotel-hotel lah. Hotel-hotel murah lah, penginapan-penginapan begitu. Dorong boleh menetap di situ, no? Tapi kalau secara keamanan di dompet diri memang selama ini setahu kita memang ada perlindungan yang lebih lah. Nah, itu. Tapi begini, kalau mau disalahkan juga nyanda bisa disalahkan KBRI dalam hal ini. Dorang itu ilegal, dorang itu bukan pakai Iya, visa. Itu kan ada masalah itu. Nah, yang bikin Ya, berat masalah kok itu. ini KBRI mau Orang memfasilitasi ilegal. dompet kepulangan karena orang ini bukan di bawah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Itu kalau ilegal kan begitu. Nah, contoh juga kan sope banyak Tapi yang kalau contoh kita kok punya pemikiran tersendiri untuk itu Dang. Kalau menentang Dang tuh pernyataan urusan. Itu negara kan hadir untuk melindungi DP warga negara. betul. Meskipun dia di sana dia melakukan pekerjaan itu secara sadar, tapi dia kan secara langsung itu sebagai korban. Itu kita maksud Dang. Kalaupun mungkin dari kita sorry kalau agak sedikit harusnya sebagai pihak mewakili negara Dang, mewakili pemerintah KBRI di sana harus melindungi DP warga negara meskipun orang ilegal, tapi dia kan warga negara Indonesia. Cuma begini, kita lihat kalau jadi KBRI, suatu lo banyak bilang kok jangan datang. Nah, itu berarti KBRI harus edukasi semaksimal mungkin sampai saat ini, sampai detik ini harus stop datang. Bukan, kalau sebenarnya itu kalau yang Bro tadi udah bilang, bukan KBRI bertanggung jawab mengedukasi. Ini yang mesti edukasi ini susah banyak, dinas sosial, Dinas sosial, Kementerian Ketenagakerjaan. lebih jelas loh. Iya toh, Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dompet kerja sebenarnya. Menurut kita. Ini jelas kita bilang imigrasi.
Ayo, dorang imigrasi. yang Ini Betul. imigrasi yang kita curigai. jadi dorang Itu. itu memang iya Ini kan semuanya kasus mau ke Thailand, ke Kamboja, kemana. Masa dong cuma los pergi-pergi. Masa cuma los pergi? Sementara orang ilegal. Masa mau berangkat ke Thailand model itu tuh? Ini yang kita Model suka. begini kan nggak bisa dipercaya ya model Dan begini. kita cuma punya ekor, orang tanya Akang sama-sama, kamu apa ini? Ini Ini ya. di negara jelas, punya ekor. Ini so tahu mau ke sana kayak apa los-los. betul Bisa Bera. saja Betul, Bera. ada indikasi bekerja sama dengan Enak. pihak. Bukan kita yang bilang, dia bilang. Kita kan nggak tahu pihak mana. Beda kalau Lanjut, kalau terus. 90% anak muda di Sulawesi Utara ini berpikir sama dengan pena, ya akan mau ada tuh ada di Kamboja sana bekerja sama. Kayak itu perusahaan-perusahaan itu. Karena begini, ya memang betul. Jadi kita nak mau tentang pena ada bilang tadi masalah imigrasi segala macam. Oh betul tuh. Ya, kita nak mau bantah karena seperti itu. Tapi realitanya memang seperti itu. Ya gini, ya nak pernah dengar tuh orang nak pernah dengar imigrasi kayak dari Kementerian Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, sosialisasi di sekolah-sekolah. Iya juga Kang. Berarti langkah mitigasi dari pemerintah saat ini memang harus kompleks. Iya, Harus mesti. harus DP edukasi dari generasi muda. Pencegahan kan menurut kita ini lebih penting daripada mau kasih pulang 2 4 tuh pergi. Kembali lagi, Grey. Ini pusing gitu. Kan begitu tuh. Iya, memang begitu. Mati satu tumbuh 1000. Jadi makanya kita ini salah satu kita mau agak menyinggung juga yang beberapa kali dapat tangkap di bandara. Iya itu. Beberapa kali viral tuh. Orang mau berangkat ke Kamboja dong tangkap di bandara. Itu langkah menurut kita nggak salah. Tapi oke, jam 9 dong tangka ini rombongan. Satu rombongan jam 9 dong tangka. Jam jam 3. DP flight jam 10 sudah berapa jamaah tuh udah pergi itu dia. Iya tuh. Nah itu kembali lagi tuh. Iya. Di mana ini langkah dari pihak terkait instansi biru ini? Biru tuh pakai seragam tuh. Ini orang-orang ini berarti DP promosi dari taman ke taman, kan saudara ke saudara. Iya. Tentu ada contoh yang berhasil di sana, Grey. Oh itu nah tadi bilang. Tadi orang so bicarakan di belakang Kang. Ini bos-bos judol, bos-bos camp, bos-bos apapun itu yang bekerja secara ilegal di sana, yang dompet ilegal dang, maksudnya dark dang. Dorang harus kasih akan bukti sukses. Biar orang-orang yang di kampung ada role model. Oh, betul. Dia semua bikin rumah. Betul. Paling gampang kok, paling apa ya? Paling apa mau bilangnya? Paling kena Kang, paling apa dia bilang DP bahasa itu. Iya, pokoknya kok yang supaya orang terjadi dan sekarang dan iya. orang lain, begitu, yang terjadi sekarang kan begitu. DP realita tapi maksud. Oh iya. Tamang so pergi, lihat ke sana dia so beli oto, so beli rumah, so beli tanah. Toh? Itu noh. Tapi coba hitung dari 1000 orang kalau tuh 900 mati kan cuma ini satu udah bikin rumah. Iya. Ya toh? Kan begitu. Jadi ya itu tadi Sebelum cerita mati-mati ini ambulans melewat orang mati nih kok. Tuh kasih. mati. Tapi kalau bicara kita masih seru pembahasan tentang tadi yang di KBRI tadi itu. Belum selesai kok ini pembahasan dari ini. Si kopi. Ini kita tersuar-suar. Lanjut. Pembahasan tadi itu DP langkah dia menunggu itu bagaimana? Setelah itu? Ya dia akan menunggu setelah dia bikin pengaduan, dia akan diwawancara kan tuh. Di situ yang mau ditanyakan. Jadi kenapa DP proses jadi panjang? Karena kan yang bikin pengaduan banyak. Jadi dia mesti antri Sesuai. Sebanyak itu Kang. Karena kita sebanyak itu. Kita mau klaim ini. Dan kita sudah dapat informasi soal itu. Karena dulu kan nggak pernah kan bayangkan KBRI begini Jo. Secara data yang kita dapat pekerja di Kamboja itu yang secara prosedural itu nggak sampai 100. Yang legal ini. Oke, nggak sampai 200 lah. Yang legal. Kalau nggak salah kita dapat itu data dari BP2MI. Ini data. Sesibuk apa ini KBRI ini yang hanya cuma mau melayani ini nggak sampai 200 orang ini. Iya. Toh kalau secara iya kan? Nah bayangkan sekarang gara-gara ini kasus scam judol segala macam ini, dia bisa laporan di KBRI itu bisa 100-200 orang satu hari.
Dorang layani dang. Iya toh? Nah dulu sebelum ada ini scam judul ini kita maksud tadi kalau yang bekerja secara prosedural cuma sedikit, nyak mau sibuk ini KBRI. Range umur yang jaga sana, Gri. Yang penting punya KTP. Karena kan persyaratan kalau range umur begini, persyaratan utama kan mau berangkat ke luar negeri ya paspor. Yang lulus sekolah atau yang Nyak, begini Kak, itu nyana kesana penting lagi itu lulus sekolah di nanda kok ini kan penting kan yang DP, punya KTP. Yang dia berangkat sana kebanyakan umur berapa? Yang 40 ada 50 ada. CB begitu ada. Ada. Ini belum lama ini ada viral tuh bekas anggota dewan dari kabupaten mana yang di Jawas tuh. Pigi. Kok tiba-tiba dia minta tolong dong. Viral itu video. Bali. Dia minta tolong. Bayangkan ini bekas anggota dewan dia so tua. So ada 50 tuh dia. Dan itu viral, dia minta tolong kita bekas anggota dewan dari kabupaten mana tuh kalau tak lupa lagi. Kon dia meminta tolong Pak pemerintah. Tolong fasilitasi kita ke kepulangan. No semudah apa dia itu so bekas anggota dewan so tua jadi kalau mau bilang range umur iya bukan lebih salah bayangkan pemilih bersalah itu lagi bisa kan gitu lagi tapi betul tuh tadi Katuk Penak udah bilang tuh range umur ya so pasti Katuk kalangan muda didominasi dengan anak muda ya 18 otomatis semenjak punya KTP berarti lulus sekolah kok DP ini dang. Sebenarnya walaupun yang Jawa pergi sana banyak juga yang nggak sekolah. Iya. Yang penting punya KTP. Sekarang kok begini Katuk, dia ini nyandak sekolah, DP edukasinya nyandak sampai toh. DP wawasannya nyandak banyak. Kok dapat tawaran, mau suka pergi Kamboja anak kerja 12 juta. Mau pikir dia itu dia. Oh DP gaji sudah dapat. Oh begitu DP ya itu yang kita bilang tadi menggiurkan karena itu. Di awal enak sekali bercerita. Oh gaji 12 juta. Nyandak aja bilang kalau capai target mau dapat strom, mau dapat ini, mau dapat itu. Berarti DP marketing ini jago sekali. Oh kuat. Oh S3 DP marketing itu dia lagi. Iya dong. Tapi kalau begitu kok bukan masalah. Dorang itu karena kan dorang jawab sama yang bicara itu SDM kok. Iya. Dorang eksploitasi di situ. Begitu. Jadi bukan mau orang harus mengakui orang begitu. Iya. SDM. Iya. Jadi bukan cuma latar belakang ekonomi juga. Ini orang-orang ini apakah orang tahu ketika orang sampai sama itu SDM rendah kita boleh bilangnya, hanya lulus sekolah ini dong. Orang tahu tuh sampai sana orang bekerja sebagai ini. Ada yang tahu, ada yang nyanda. Oh, ada yang tahu, ada yang nyanda. Beberapa kali yang kita lihat, iya, beberapa kali dari pengalaman yang kita, iya, ada yang tahu, ada yang nyanda. Yang harus bertanggung jawab itu influencer ini, yang sisi iklan itu Nah itu. Sekarang kan sudah diberantas. Itu kan sekarang. Aduh. Sekarang sudah cukup diberantas itu. Mari yang cuma influencer ya semua sekedar influencer. Mari yang lebih besar. Ya. Kalau kamu bicara yang lebih besar, kalau mau bicara ya, yang pegang ini judul siapa Nah itu kok sebenarnya pertanyaan. Ada info tentang itu? Ada. Ada. Jadi dari pemerintah ada terlibat? Itu. Atau orang pemerintah? Oknum. Ya. Ada itu begini ya, ini menurut kita balik lagi begini kok, nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik, cuma ada orang kadang dibikin jahat, kadang dibikin baik. Oh iya. Kadang ini kan sota stigma kok, kita orang stigma di konten di media, oh orang baik ini. Oh. Ya selamanya lah kita bikin baik-baik. Kan begitu kok. Kadang kok ini media ini juga jahat sebenarnya. So kita dapat framing begitu toh. Karena orang minta tolong Pangeran Grey, tolong ini. Ya, seberapa banyak Grey yang minta tolong? Kalau mau buka kita PDM, contoh tong scroll tuh ini jam berapa? Jam 3, jam 6 tuh mau kelar. Kalau mau scroll. Iya betul, nanti kalau mau DP konteks udah minta tolong. Itu so macam-macam so ada tuh. Karena memang ada yang buta tuh. Iya. Bagaimana tapi anak di sana tapi saudara? Grey selaku konten creator so ada. Iya, sebenarnya tadi Grey kan so menjawab lewat kontennya tuh orang ini. DP langkah-langkah sama yang tadi tuh. Mau lebih banyak ini. Lari ke KBRI. Iya. Baking pengaduan. Yang baking orang nggak bisa lari kan salah satu paspor. Salah satu bukan paspor. Yang nggak bisa lari kan, bicara konteksnya lari karena dorong petampa diisolasi. Diisolasi. Itu kan aksesnya nggak bisa. Aksesnya.
Padahal bisa-bisa aja kalau orang kompak. Nah ini lagi. Itu yang kita mau tanya. Itu yang mau tanya. Bagaimana dong orang kalau tak kurung memang buta map ini kalau mau bilang memang buta jalur ini kan? Kan kok begini, bukan kita mau ini kalau bicara secara dalam otak kriminal. Ini kita bicara khususnya tuh orang-orang yang sekarang sedang terjebak di sana, Dang. Yang bekerja scammer, Dang. Ngoni kompak jo bae-bae, keluar jo kong ajar jo di penjaga-penjaga di luar. Oh, memang ada penjaga. Mau begitu DP jalan. Karena kalau mau pikir mana daripada nak mencoba sama sekali kong keluarga di rumah tuh susah. Mau minta-minta doi fordenda lah segala macam lah. Oh, ada pemerasan. Kalau sama yang film-film gitu, pernah dengar tadi. Bau ini juga nomor batch kalau udah berapa di DP film. Nomor Nomor batch itu sesuai sekali dengan tuh kehidupan yang terjadi. Iya, taksi sampai driver. chaos kan pada akhirnya. Iya. Nah, pada akhirnya DP manajer itu masih ada waktu DP bos. DP ini nggak selesai itu film itu. iya. Jadi saya itu kita bilang kalau Cuma karena kita kira itu film, kalau difilmkan kan film kan jadi lebay. ya tapi kan namanya film mesti komersil lagi gitu tuh, mesti bikin komersial sekomersial mungkin. Tapi DP benang merah tetap ada begitu, itu begitu begitu. Iya, no. Jadi itu yang masalah lari tadi ya akses. Itu orang cuma Jadi intinya harus berani lebih dulu ya. harus berani. Itu yang paling pertama. Gitu kok. Makanya Baru langkah selanjutnya ke cari KBRI. ke KBRI. Karena begini. Satu, ada dua cara. Ini kita nggak pernah bilang secara tapi konten lagi dia. Kenapa kita mau bilang sekarang sebenarnya kok kita mulai cukup mengurangi tapi konten Kamboja ini dia. Karena? Satu, pemerintah mulai ini. Oh, pemerintah aja masuk. Mulai dang kasih perhatian lebih. Nah, bagus. Dan orang-orang mulai aware. Sekarang ya, dibandingkan yang 1-2 tahun yang lalu. Dari pemerintah Kamboja sana juga banyak yang tangka-tangka Pak ini. Ya. Ini apa Dang? Karena kan ini bukan cuma melibatkan tompe negara. Iya. Ini juga kan dari India banyak korban, Vietnam, Laos. Iya toh? Oh. Ini fakta sebenarnya, ini fakta lagi. Nggak ada orang Kamboja bekerja scammer. Ini lucu. Kenapa seorang Indonesia yang jadi scammer? Karena DP calon korban kan orang-orang ini. Nah, sejauh ini korban-korban ini yang pekerja ini kan orang cuma bahas orang kan cuma bahas tadi orang tindakan yang dilakukan oleh ini yang pemberi kerja itu pemukulan. Iya. Di strom toh. Apa cuma itu yang kita tahu sejauh ini? Pembunuh ada sampai mati. Tapi kita nggak mungkin yang kalau kita dengar itu apa jual organ tubuh. Oh iya. Perdagangan. Ini menurut kita ya, menurut kita. Ini agak bahaya ini. Oke. Ini menurut kita. Jadi ini scam, judol. Ini cuma modus. Tujuan utamanya itu menurut kita tetap organ. Oh. Tapi kan begini. Itu dia maksud dong sekap-sekap itu. Tapi kan ya begini. Jadi contoh kita berangkat ke sana. Orang ada 1.000 di sana kan. Tapi kan organ ini enggak semuanya itu kan bisa cocok dengan ini order dari iya toh di pasar gelap lah. Nyanak sama orang itu kan bisa jadi korban. Iya. Cuma kan bisa tapi nggak menutup kemungkinan ngana akan menjadi orang yang sial. Iya, Kang. Dan itu nyata. Gre, ini cerita-cerita ini nggak sebawa di tongkrongan. Enak sekali kok nongkrong gue cerita begini. Begini, sorry kita mau buat tongkrongan, bagaimana mau buat tongkrongan, tapi taman-taman sama X dari sana no. Nah, masih suka mau balik atau ya enggak? So itu. Jadi kok banyak juga yang berpikiran, kayak apa sok tahu ini. Tapi teman-teman semua orang. Kan begitu, trompet lingkungan semua kan yang ada di sana. Pemerintah panggil diskusi. Itu orang dari BP2MI, kita sering sekali diskusi dengan BP2MI. Bekerja sama, saling tukar informasi. Dari pihak-pihak keluarga? Sering sekali. Sering sekali. Contoh jadi begini, beberapa waktu yang lalu pernah dengar ada orang Nurukan yang meninggal di Thailand. Ada. Iya. Duh kita lupa tuh DP nama Kak Ika. Kak Ika. Dia PAD kok ada tuh meninggal di sana. Dia meninggal dengan menurut keluarga dengan cara yang tidak wajar. Ini cewek di bandara. Tiba-tiba kolaps ini cewek ini. Tiba-tiba kok dong bawa di rumah sakit cewek. Tiba-tiba dong bawa di rumah sakit. Contoh tuh sore masih kasih kabar ke keluarga. Malam tiba-tiba tuh rumah sakit kasih kabar mati. Astaga. Nah kan dong kebingungan.
orang coba kontak pak kita, bagaimana dia bicarain dia. Waktu itu dong meminta tolong pak kita karena ini somati, kita jatuh pergi liah. Iya. Gue yang disuruh ke sana mau cek. Waktu itu kita punya begini, sebenarnya kita tak pikir oke, kita mau pergi karena for tapi kebutuhan konten itu kuat sekali itu dia. Walaupun nanti kita posting kalau so pulang loh. Kalau tak pulang. Mau sampai di situ Pena. Kalau tak pulang. Nah, kebetulan kita punya teman di KBRI Thailand. Dia diplomat lah. Magang. Dia kuliah di Jakarta. Kalau nggak salah Jakarta, dia dapat tempat magang di KBRI Thailand. Nah, salahnya kita kasih tahu pada dia, kita mau pergi. Kita salah itu, Kak. Jadi dia kasih tahu lagi pada orang yang mau pergi Pangeran Grey. Waduh, kita kirim KTP pada dia. Siang, DP sore itu KTP balik pak kita dengan nomor yang kita nak kenal. Tuh? Iya. Nomor luar atau masih nomor luar? Luar lah. Nomor luar dengan intimidasi. Begitu. Kita salah sebenarnya. Sebenarnya waktu itu kita boleh, akhirnya keluarga sempat kasih kita doi. Terus pulang. Jadi Grey. For DP akomodasi segala macam. Karena mau urus DP mayat toh, yang terbatas kan KBRI nggak bisa mendampingi full kok. Nah itu bedanya kalau dia bekerja secara resmi. Iya kalau resmi kan tuh. Itu loh yang kita selalu edukasi, bekerja kenapa harus bekerja secara legal, supaya kalau terjadi hal yang seperti itu KBRI tanggung jawab full. Bukan cuma masalah dengan biaya lagi itu bisa. Korban ini waktu Grey dapat tahu itu info, nggak ada tindak penjualan organ. Nah itu lagi dia kan langsung membungkus dan dia waktu di sana berminggu-minggu. Ya nggak pernah kan otopsi segala kita nggak pernah tahu ini otopsi apa segala macam. Tong nih tahu. Iya. Begitu ya orang. Jadi kalau mau bicara juga lebih soal itu kita nggak bisa bersuara lebih soal itu. Kalau bicara rumah sakit, yang aneh kok dia baru 3 hari di sana yang mau bayar 80 juta tuh. Itu masalahnya yang urus mayat. Ini kok yang jadi pertanyaan masyarakat di Manado. Yang korban-korban ini dan kayak apa baru 3 hari di sana untuk mayat mau pulang mau bayar di rumah sakit 60 tuh waktu itu. Bagaimana ini somati ini masalahnya kurang sama yang dia cuma udah kasih akang tempat formu teriakan. Itu dosa jadi dompet ladang bisnis kok itu kan. Di sana di Bisa Kamboja. waktu itu kebetulan di Thailand. Iya. Jadi singkat cerita akhirnya orang dapat link ke pemerintahan, akhirnya difasilitasi begitu kata. Untuk kepulangannya? Untuk kepulangan. Begitu. Jadi ya seperti itu. DP cerita di sana. Maksudnya kok kalau suka mau dapat duit itu main bingo aja. Nah, ini kan Grey. Memangnya ada dosa besar, dosa kecil, masih itu lebih disarankan kan. DP sistem berarti begitu no. Kita kan nak main judi. Bandar itu nak mau kalau main bingo toh. DP bandar paling untung. Begitu kan Grey tuh. Iya. DP gambaran. Nah ini Grey kan sampai sejauh ini aktif sekali untuk bersuara tentang ini pekerja-pekerja ilegal ini tuh khususnya yang Kamboja. Apa sejauh ini Grey tidak pernah mendapat ancaman dari pihak luar atau ada intimidasi yang Grey rasakan? Sudah jauh dari pihak luar ya, ada ancaman dari pihak dalam. Itu. Nggak berat sih paling pembunuhan. Yang ringan apa Kang? Pemukulan. Itu pihak dalam ini tuh. Kalau pihak luar tapi itu pihak dalam ini berarti orang torang ya. Tapi itu salah satu itu yang orang torang. Kan begitu bro, yang bermain ini kan orang torang semua. Kalau pihak dalam itu lancar-lancar, nyak mau susah tuh mau balik orang. Yang bermain ini sama orang dalam. Bukan ada orang luar. Jadi begini, itu salah satu kita yang membatasi sekali kita kehidupan pribadi. Iya, karena kita soal ancamannya tuh. Waktu kita di Jakarta, orang memang sudah datang di rumah. Sudah datang, awalnya intimidasi, no. Tapi kan kita juga percaya ya waktu itu, tadi bikin tuh betul kok. Kayak apa sih ini? Iya. Korban orang juga tuh. Padahal semua mati tuh. Iya, tuh kan kalau kita kan nggak pernah ini mau kok bapak cerita begitu. Kita cuma percaya kalau memang suatu waktu.
Itu yang bikin kita Masuk berani, Pak. Oh, dia berani. Emang untuk Minahasa tuh. Iya, no. Tergantung kita first impression tadi, tapi maksud berani. Berani. Ya karena kalau Bukan nakal. Iya, tapi maksud itu sebenarnya. Nakal apa dah berani. Antara nakal dan berani ini relate tuh kok, gue Pak. lewat sebenarnya kita ada skeptis sedikit dah. For apa tuh saya Pak Grey? Mar lewat dia cerita, kita kayaknya jadi percaya. Karena DP gaya bercerita menurut ini kita ya. khusus pena karena dia belum pernah melihat konten yang langsung dari yang sampai saat ini Grey suarakan kan. Karena kan bisa jadi kita sebagai penonton apa yang bikin kita percaya. Iya. Kalau kita belum penonton Grey tadi DP gestur DP apa semua Jelas. nyandak dan apa itu memang tapi itu bisa- pena bisa bukan terpercaya. cuma pena sih. Sebenarnya itu yang kita bilang kita banyak haters. Banyak sekali. Haters Karena ini itu apa yang juga orang, kan. apa yang orang sampai benci dong, Pak? Satu, bisa jadi yang kita kita aja suarakan dompet keluarga. Rasa malu, rasa nggak percaya. Ini lagi fakta. Biongo. Iya sih. Banyak juga, tapi nggak bisa disalahkan juga. Ini terjadi di Patoran di sini ya, di Sulawesi Utara. Banyak juga orang tua yang neng tahu dompet anak bekerja apa di sana.